Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, NPM 19106310 883. Saat ini saya aktif sebagai mahasiswa semester 4 di Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas atau tugas akhir, tugas pengganti UAS mata kuliah teori belajar bahasa. Jadi kali ini saya akan membuat podcast bersama teman saya selaku narasumber yang bernama Tika Januari. Jadi tema podcast kali ini adalah toxic relationship. Halo Tika, sebelumnya apa kabar nih? Baik. Gimana, udah siap belum nih kita mau ngebahas-bahas, mau mengulik kembali tentang masa lalu atau pengalaman lo tentang toxic relationship? Siap. Pertama gue mau nanya, menurut pandangan lo, toxic relationship itu apa sih? Ya, Siap. menurut gue hubungan yang gak sehat, terus hubungan yang gak pantas banget buat dipertahankan. Sebelum itu kan lo udah pernah cerita nih ke gue kalau lo pernah ngalamin toxic relationship. Boleh nggak sih lo cerita kembali nih buat penonton, biar penonton tahu pengalaman lo selama ngejalanin hubungan toxic relationship itu gimana? Pertama-tamanya pas dari awal sampai akhir, sampai lo sadar gitu kalau lo ada di fase lo tuh ngalamin toxic relationship. Ya, awalnya kan emang gue kan sayang ya dulunya. Iya. Terus makin kesini kok dia ngatur-ngatur gue ya. Jadi awalnya gue kadang gak ikhlas SMK kelas 1 kan ya. Iya, Terus kelas satu. awalnya dia baik, kayak orang pacaran deh. Dia pertama kali ngatur gue itu gak boleh main sama temen cewek maupun cowok. Sebabnya nggak boleh main sama temen cewek dan cowok? Dia nggak mau gue main sama siapa selain dia. Oh, jadi dia maunya berdua aja gitu sama lo? Iya. Terus gue begonya gue nurut aja gitu, dia nyuruh gue ini. Terus makin kesini kok makin ngatur banyak gitu. Tentang apa aja tuh? Kayak ngatur gue suruh pakai jaket. Kenapa lo harus diharusin pakai jaket? Gak tahu, karena soalnya dia nggak mau ngeliat gue. Oh, terbuka gitu, Iya. dengan pakaian terbuka. Terus ya udah gue nurut sama dia. Dia nggak ngebolehin gue main sama, jalan-jalan sama ibu gue. Nggak boleh, bahkan sama ibu lo pun nggak boleh. Boleh dia tuh main sama gue doang. Dia main Kenapa? sama- Itu kan ibu lo gitu, orang tiap hari ketemu sama lo, bukan temen-temen cowok gitu. Ya, apa namanya, dia tuh nggak mau gue main sama siapa, mainnya sama dia doang gitu. Terus pernah nggak sih dia tuh pernah main fisik ke lo gitu, kayak misalkan mukul atau apa saking keselnya gitu? Lebih kayak ke ngatain gue sih, Ngatain dia, pernah ngatain lo apa aja? bangsat gitu, kayak bajingan. Itu penyebabnya karena apa tuh dia bisa ngatain lo kayak gitu? Karena gue nggak nurut sama dia, jadi gue tuh main diem-diem gak bilang sama dia. Akhirnya dia ketahuan, Lo ketahuan bohong gitu, Iya. jadi lo disebut kayak gitu. dia dikatain cewek murahan, dikatain gue main sama om. Main sama om-om. Terus lo pernah gak sih dapat ancaman dari dia gitu? Soalnya waktu itu lo pernah ceritakan ke gue kalau lo pernah diancam sama dia. Bisa gak lo ceritain sedikit gimana? Ya jangan dia ngancam-ngancam gue apa. Bunuh diri? Iya dia bunuh diri. Iya, jadi tuh kan gue ngelakuin kesalahan ya. Terus habis itu dia kayak ngancam, katanya dia mau bawa pisau, dia mau tuh Ke rumah lo? iya. Itu, tapi akhirnya dia benar-benar datang gak? Datang dia bawa pisau beneran. Tapi dia gak ngelakuin hal itu? Enggak, cuma kata dia datang bawa pisau. Terus akhirnya dia ke rumah gue, dia bawa pisau. Terus gimana cara lo menghadapi situasi seperti itu? Lo datang ngobrol sama dia apa lo biarin aja? Dia kok bukan? Lo ajak ngobrol, tapi dia nggak ngelakuin hal itu. Enggak, akhirnya dia Gimana cara lo bikin dia tenang? gue baik-baikin dia, gue minta maaf sama dia kalau gue salah. Dia tuh nggak ngelakuin kayak gitu. Oh, akhirnya dia lulu gitu. Sebelumnya gue mau nanya nih, apa sih
Dia ngebentuk sifat dia tuh kayak gitu? Apa sebelumnya tuh, sebelum ketahuan lu chatan sama cowok atau lu jalan sama cowok, dia sebelumnya belum pernah kayak gitu? Enggak, sebelumnya juga udah pernah kayak Udah gitu. pernah. Dia emang gila kan, lu tau gila gak sih? Ya jadi kayak dia tuh takut kehilangan gua, makanya dia kayak gitu, sosok gitu, ngatur-ngatur gua, nggak boleh ngomong sama ini, karena dia tuh maunya ya dia itu, gua itu buat dia. Tapi lu pernah dipukul sama dia? Enggak, yang pas di tempat itu, tapi dia selalu bilang katanya enggak sengaja, padahal menurut gua tuh ya gua nggak suka aja cowok kasar gitu. Terus akhirnya gimana lo bisa terlepas dari hubungan toxic relationship ini? Ya akhirnya gue cerita kalau sama ibunya kalau dia tuh apa namanya, dia tuh kasar sama gue. Terus gua tanggapan punya ibunya? bukti, terus ibunya tuh kayak masih nggak percaya kalau dia gitu. Akhirnya kan gue ngasih bukti kan kalau dia gini, terus ibunya bilang ya udah fokus ke sekolah dulu aja. Ya kan emang gue dari dulu emang udah mau putus sama dia, tapi dia kayak nahan gue gitu kan. Dia selalu nahan. Dia selalu nahan. Terus kayak nyokapnya bilang ya emang putus, ya udah gue akhirnya bilang ya udah saya juga emang putus. Akhirnya ibunya bilang tuh ke anaknya buat putusin hubungan kalian. Akhirnya dia nggak kesenangan. Tapi sempat beberapa kali dia masih ngehubungin lu nggak? Kayak dateng ke rumah lu gitu? Enggak, bukan datang sih, kayak ngechat gua aja gitu, dia pengen ketemu sama gua. Tapi kayak kan ibunya kan udah nggak ngebolehin gua ketemu sama dia, ya udah. Itu selama berapa bulan tuh dia masih begitu? 3 bulan. 3 bulan. Abis itu udah dia nggak ada kontak lagi, udah nyerah sendiri. Iya. Terus kan lu udah putus nih, udah nggak ada hubungan lagi sama si R. Nah terus sekarang status lu apa nih sekarang? Masih jomblo atau udah punya pacar? Udah punya pacar. Lu sempet trauma nggak sih bakal keulang lagi yang dulu tuh sama pacar lo yang sekarang? Ya trauma sih, gua takut dia bakal kayak gitu lagi, tapi gua berusaha biar dia nggak kayak gitu lagi. Biar Caranya? kayak ya gua bilang sama dia, gue tuh orangnya gak suka diatur-atur. Oh berarti dari awal lo udah bilang gitu ya? Iya. Biar dia nggak ngatur lo. Iya. Buat hubungan lo yang sekarang, gue doain semoga lo langgeng dan semoga lo nggak cowok lo yang sekarang nggak toksik lagi ya sama lo. Semoga lo baik-baik aja sama lo pacar lo yang sekarang. Nah sekarang ada nggak pesan dan kesan yang mau lo sampaikan buat penonton dari pengalaman lo? Menurut gue, buat lu yang masih ada di hubungan toksik, mending tinggalin daripada lu lama-lama sama dia, nanti makin lama makin gak apa? Makin susah gitu buat makin susah buat ya. melepasnya. Iya, dan juga jangan patokin hubungan lo kayak gue nggak bisa ninggalin dia karena gue sayang sama dia, itu salah banget. Kalau lo udah ngerasa di fase hubungan lo toksik, lo sering diatur-atur, lo sering dikasarin, mending lo tinggalin dia Karena lu lebih sayang diri lu sendiri daripada orang lain. Nah iya betul, jadi hubungan kayak gitu tuh nggak sehat ya teman-teman. Ada tambahan lagi? Cukup ya. Oke, gue makasih banget nih sama lo karena lo udah mau jadi narasumber gue buat nyelesain semua tugas-tugas gue. Makasih, sampai jumpa.